Untuk mengawali usaha yang penting kita yakin aja sih Mas. Maksudnya jangan kalau mau jalan itu kan modal nggak cuma 1 juta 2 juta, maksudnya kalau udah mulai kita merangkak ya udah kita terusin, maksudnya dari awal dan udah dari awal pangkal harus cari ujungnya gitu, jangan cuma setengah-setengah. Jadi kita harus tahu semuanya, jangan cuma di tengah udah ada problem terus kita berhenti, jangan. Jadi tetap kita gali, belajar terus, jangan sampai semangat terus pokoknya. Yang pasti tekun ulet. Kalau usaha mulai dari 2019 ya, cuman belum terlalu condong ke budidaya puyuh, itu masih rapel sama ikan lele. Cuma setelah dihitung-hitung mulai fokus 2020-2021 lah gitu. Dari sisi perhitungan estimasi itu lebih masuk ke ya mungkin semuanya bisa bisa ditakar semua bisa pas, cuman lebih enaknya lebih puyuh sih Mas, hariannya pasti ada gitu. Di samping di daerah sini kebanyakan puyuh, jadi pemasarannya juga lebih enak juga, makanya lebih condong ke puyuh sih gitu aja Mas. Untuk perawatan harusnya dari kita lebih mementingkan bibit yang benar-benar bagus, unggulan gitu. Kita harus milih yang murah gitu, tapi kan perawatan juga susah juga. Jadi ya itu pertama dari bibit yang unggul, terus masalah cara berternaknya juga kita pikirkan, kan cuma yang penting kita usaha tapi modelnya yang penting minim banget, itu jangan. Harus ada pri kehewanan juga. Makanya dengan sistem bikin kandangnya juga modern lah. Yang penting di hewan itu ngerasa nyaman ya, insya Allah dari keuntungan kita masuk lah untuk bulanan ataupun harian. Dari mulai kandang, suhu gitu, kita pikirkan semuanya gitu. Kelembapan pun juga harus dipikirkan gitu. Jadi ya dari masalah kandang itu penting sih Mas, gitu. Jadi nggak cuma harus ternak lah, kita mikirin cuma untung gitu. Yang penting kita juga mikirin hewan gimana rasanya jadi nyaman gitu. Sekarang udah pakai sistem close, jadi sirkulasi selalu berganti. Yang tadinya amoniak tidak ada, sekarang ditarik sama blower, dikeluarin, selalu ada udara baru. Kalau pemilikan induk itu rata-rata sama keyakinan sendiri-sendiri ya Mas ya. Jadi menurut saya apa yang cocok di diri kita ya udah, itu kemungkinan bibit yang paling unggul gitu sih Mas. Kalau bibit yang spek yang harus gimana itu sih rata-rata kayak prinsip orang lain-lain. Dari periode yang dulu sama sekarang sih alhamdulillah nggak sampai 40 hari ya, 34 hari sudah mulai belajar dipeluk. Kembali lagi tergantung pemeliharaan. Ketika puyuh kita lebih condong untuk memaksirkan masalah suhu, kelembaban, terus porsi makannya, kebersihan kandang itu lebih penting sih Mas. Jadi kembali ke masing-masing lagi. Kalau ketika kita lebih mementingkan puyuh, mungkin untuk masa produksi petelur lebih lama juga. Kalau rata-rata normalnya 1 tahun Mas, 1 tahun akhir.
Untuk sekarang kapasitas kandang 10.000. Makanya lagi ada penambahan lagi tuh mas. Iya. Ke arah timur 10.000. Insya Allah kalau dikasih rezeki komber tak tambahin lagi gitu. Kalau estimasi persentase per harinya paling maksimal 95% mas. Dari per hari 95% kita ambil rata-rata 4 bulan 5 bulan soalnya modal udah balik. Itu kan produksi per hari itu satu bibitnya 18 jam per telur. Kadang pun ada yang sehari 2, cuma jarang. Kalau masalah produksi bisa stabil, bisa normal ya, yang utama faktor kebersihan kandang mas. Itu terus dari kelembaban juga ngaruh nanti di telurnya, kelembaban sama suhu lah. Itu kan ada di normalnya berapa. Pakannya kalau pakan tambahan masuknya kembali ke masing-masing mas. Misal kalau dari pakan yang campur ada, yang dari pabrikan langsung ada. Juga saya pribadi lebih condong ke pabrikannya. Pembelian pakan satu kali saya ini mas. Satu kali pagi hari. Nanti ketemu pagi hari. Untuk satu ekor itu habis 25 gram. 20 kiraan per serik itu biasanya itu per 1 minggu habis 3,5 kantong. Kantongnya kan 50 kilo. Kalau masalah kendala itu tetap dari semua usaha ada risiko. Cuma kan kita bisa meminimalisir. Makanya saya lebih mengutamakan kandang yang modern sekarang itu juga mungkin bukan sih menghilangkan. Di sisi lain kita mencegah sebelum kejadian. Makanya kita bikin sistem khusus. Yang namanya penyakit ada mas, itu kan jenisnya unggas. Jadi ya kayak sama kayak ayam. Yang jenisnya AINT itu pasti ada. Namanya vaksin, cuman ketika ada berapa ekor yang kena itu nularnya nggak terlalu cepat gitu. Tetap yang namanya vaksin saya pribadi lebih yakinnya divaksin gitu. Oh iya mas, sama kayak gitu. Cuman penularannya itu maksudnya kalau misal kita vaksin dari umur kan dari batin juga udah pernah vaksin 0 hari. Nanti ketika udah 15 hari 18 hari juga kita vaksin juga. Kuncinya yang penting dari awal kita manajemen benar-benar kita rinci setiap hari setiap bulannya. Jangan sampai maksudnya masalah modal kita kan itu income puyuh kan profitnya per bulannya kan luar biasa mas. Ketika kita dari uang itu nggak kita sisihkan maksudnya benar-benar wakai keuntungan beli ini tak tapi yang nantinya akhirnya kita bingung nggak bisa beli bibitnya lagi. Gitu. Makanya benar-benar bisa atur manajemen. Yang pasti tekun ulet iya mas. Juga ya orang lingkungan sini kan banyak maksudnya ya juga mikirin tetangga harus sabar gitu kan. Kita kan peliharaan baru nih mas. Jadinya harus gimana caranya kita nggak cuma harus memikirkan sendiri juga tetangga gitu kan. Harusnya juga kebersihan kandang tetap kita jaga gitu kan. Apalagi di pemukiman dekat-dekat juga kan. Kalau puyuh alhamdulillah sih mas. Hariannya ketemu terus gitu. Nggak kurang lah. Kalau hitungan per 1.000 ekor untuk beli bibitannya yang jadi nanti indukan sampai siap telur itu dikasih rata-rata 10 juta per 1.000. Itu baru indukannya. Nanti kan perlu rumah kandang sama kandangnya. Kalau kita bikin model kandang yang sederhana aja ya kita rinci
sekitar 3 juta 4 juta bisa untuk rumah kandangnya Ya. belum kandang baterainya untuk kotakan yang di dalam ya. Berarti dikasih untuk per 1000 kan satu senti ya, 500 lah. Berarti sekitar untuk kandang baterai 5 juta berarti kan 10, 15, 20 juta. Yang penting kita kalau mau ternak itu jangan nanggung-nanggung. Kalau di posisi kita mau buat seripilan di bawah 5.000 masih oke lah ya. Tapi kalau ketika udah masuk ke pokok itu jangan nyampe kurang dari 5.000 gitu aja. Kalau untuk pokok kan ya 5.000 apa aja. Yang pasti kalau pemula yang penting lebih belajar sama punya lebih jeli, terus tekun aja sih mas. Yang penting jangan malas-malasan untuk ya kita walaupun 1000 tetap semangat maksudnya. Terus masalah kandang jangan sesuk maning itu yang namanya malas-malasan kandang jadi terus kotor amonia kan juga bahaya juga di bulu ya. Nyaman. Kayak suhu sama kelembaban kan udah kita setting jadi di situ puyuh rasa nyaman selalu ya. Yang namanya kalau suhu terlalu panas juga puyuh kan sering minum. Akhirnya juga dari kotoran kering sih mas. Kalau kotoran bisa kita manfaatin mas, bisa buat pupuk, bisa buat pakan alternatif buat hewan-hewan kayak lele bisa. Cuman itu prosesnya nggak langsung kita kasih makan, harus kita keringin dulu. Gitu. Alhamdulillah enggak. Kita pintar-pintar aja lari ke sering-sering main-main ke tempat-tempat aja, masih sering-sering sharing gitu. Biar harga telur kita tetap stabil kan itu gimana kan. Ya masih lokal sih mas. Wilayahnya berarti muter aja, ini kan daerahnya Kroya, jadi ya tetap Kroya, terus Adipala, Cilacap, Terwangon, Rawalo, untuk pasar ada, terus yang rumah-rumahan juga ada, biasanya kan pada yang digodokin itu beberapa butir diplastikin. Cuman kayak tetangga-tetangga cadang juga minta. Kalau masalah permintaan untuk bulan-bulan kayak gini sih lumayan bagus. Kan ada bulan-bulan tertentu kadang kayak misalnya kayak lebaran itu kan banyak daging juga kita omset maksudnya untuk telur juga ya menurun juga. Harapan pengennya sih tetap dikembangkan lagi, diperlebar lagi, soalnya kan juga banyak masih di sini pengeluaran biar ya ada kerjaan, ada yang buat maksudnya gimana bikin hal-hal yang masih positif, kita kembangin aja gitu, ngurangin pengangguran.